Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat membaca, salam jurnalis kampung. Salam sehat, selalulah menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan segala doa-doanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam baku dapa dibaca berita online ala Baba Toba. Investigasi.news, salah satu media terpercaya nasional dan lokal di Maluku Utara dan selalu mengabarkan fakta. Hari ini, Sabtu 2 Desember 2023, media ini mempertanyakan kabar oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula yang diduga menerima suap. Sehat-sehatkah beliau? Bahagiakah beliau? Ini adalah kabar yang menarik yang perlu kita respon sebagai warga negara yang baik terkait program pemerintah dan bangsa ini di bidang pemberantasan korupsi. Ayo kita baca sama-sama dan tentu nanti kita akan memberi sedikit respon. Ya, respon seperlulah terkait dengan dugaan suap-suapan ini. Oke. Investigasi.news masih segar dalam ingatan kita bro, di mana di bulan Juli 2023 asisten pengawasan Kejati Maluku Utara Fahrizal mengaku ada jaksa di Kepulauan Sula, Kajari Sula, yang diduga terlibat korupsi gratifikasi garing suap. Jaksa tersebut berinisial GK yang kemudian diketahui bekerja di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sejak bulan Maret 2022 yang lalu. Wow, sudah lama kejadiannya bro. Siapa yang memberi gratifikasi? Tunggu dulu. Kita baca berita selanjutnya. Ya, kita baca berita selanjutnya. Pantauan investigasi.news dugaan ini masih sebatas dugaan yang kabarnya kemudian menjadi tamparan bagi penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya oleh Korps Adiaksa Kejaksaan. Motif gratifikasinya antara oknum jaksa sebagai penerima suap dan terperiksa perkara dugaan korupsi anggaran belanja tak terduga BTT 2021 itu sendiri masihlah belum jelas. Ya, asas praduga tak bersalah. Namun, menurut sejumlah sumber media ini bahwa oknum jaksa meminta sejumlah uang kepada terperiksa perkara BTT berinisial SA. Ya, SA. Kayaknya Surya Abadi. Ya, mungkinnya begitulah, Surya Abadi lah. Yang belakangan diketahui bahwa SA ini salah satu pejabat Pemda Sula yang berstatus sebagai terperiksa di kasus tersebut. Dan uang tersebut ditransfer ke rekening istri dari oknum jaksa yang bersangkutan. Wow, semoga cerita ini bukanlah kenyataan dan hanya sebatas dugaan saja. Tapi jika ini benar, maka dipastikan akan mengalahkan kisah emosional drama Korea yang sering bikin hanyut penikmat cerita-cerita fiksi. Soal suap-suapan, kok jadi suap-suapan? Ulang tahun kali ya. Ketika kabar dugaan suap ini mulai viral dan tercium hingga ke Kejati Maluku Utara, uang suap itu, yang tadi uang suap itu, rencana sempat mau dikembalikan. Nah, sudah lama kabarnya ini sebenarnya. Kok belum ada penyelesaian suap-suapan? Padahal kata orang, suap seperti ini namanya gratifikasi. Pemberi dan penerima gratifikasi atau suap ada ancamannya di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, endingnya bagaimana Pak Kejati Maluku Utara? Anggota Anda ini, oknum jaksa ini anggota Anda. Sahabat membaca, menarik memang berita ini, dugaan suap antara oknum jaksa dan oknum terperiksa
di dalam perkara dugaan korupsi uang negara PTT tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Sula. Jangan-jangan kita hanya menduga oknum terperiksa ini merasa keterlibatannya begitu dalam terhadap perkara ini sehingga merayu oknum jaksa dengan uang. Ataukah si oknum jaksa yang menekan si terperiksa untuk serahkan sejumlah uang kepadanya supaya ada keringanan-keringanan lah begitu. Supaya ada keringanan-keringanan. Ya mungkin seperti itu ya. Tapi yang jadi pertanyaan dalam berita di atas itu ada satu yang harus terjawab. Kalaulah oknum jaksa di Kejati Maluku Utara sudah tahu masalah suap menyuap ini sejak Juli lalu dan secara hierarki Kejati lebih tinggi dari Kejati, mengapa tidak ada tindakan dan proses penyelesaian selanjutnya terhadap dugaan suap ini? Ya minimal ada mendapat hukum atau disanksi administrasi dan lain-lain. Ya misalnya, sekali lagi misalnya, soal ini kita mungkin tidak salah. Sebagai masyarakat kita tidak salah untuk mencoba masuk lebih dalam sedikit saja. Yaitu jangan-jangan dugaan suap-suapan inilah yang bikin proses dugaan korupsi lajunya proses hukum BTT ini menjadi tidak normal. Berkali-kali kelompok mahasiswa turun aksi mendesak kasus BTT diproses sejak awal 2022 lalu. Ya, tapi alhamdulillah ada sedikit kemajuan lah minggu lalu. Kajari Sula telah menetapkan satu tersangka dugaan BTT untuk proyek yang nilainya salah satu item 2,5 miliar sekian. Sementara ada satu item anggaran senilai 5 miliar rupiah belum ada tersangka dan ini berpotensi ada kerugian negara. Kalaulah kita kembali di berita di atas yang tadi, dugaan korupsi proyek 5 miliar dokumen pencairan SP2D nomor 5973 yang dicairkan tanggal 21 Desember 2021 kuat dugaan ada hubungan dengan cerita suap-suapan di atas. Nah, sahabat pembaca, untuk dugaan korupsi BTT ini nanti kita akan bahas khusus dengan para pihak yang paham hukum ya, Bapak atau masih miskin pemahaman soal hukum. Dan untuk saat ini sampai jumpa dan kita akan ketemu di konten baca berita selanjutnya. Salam membaca.